Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita kembali membahas kasus yang 1 bulan terakhir ini begitu heboh. Apalagi kalau bukan kasus kematian Brigadir Joshua. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Berikut adalah cuplikan pengumuman penetapan tersangka baru oleh Bapak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J, yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Dan yang berikut adalah pasal yang disangkakan pada masing-masing tersangka tersebut oleh Kabareskrim Polri. Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338
junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kita patut bersyukur kepada Polri karena telah bekerja keras dan secara transparan mengungkapkan kasus ini. Hal yang selama ini ditunggu oleh publik, yaitu bahwa masyarakat kita begitu yakin kalau saudara FS ini adalah salah satu pelaku yang menyebabkan kematian atau yang menyebabkan tewasnya Brigadir Joshua. Arah pandangan masyarakat selama ini tertuju kepada FS, dan sekarang hal itu sudah dijawab oleh Polri dengan penetapan status tersangka terhadap saudara FS ini. Kita hanya berharap bahwa masalah ini bisa diselesaikan sampai tuntas, dan apa yang menjadi hak dari Brigadir Joshua, yaitu keadilan baginya, akan dia dapatkan, sehingga ia boleh pergi ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dengan damai. Dan kita berharap juga agar kedepannya, berkaca dari persoalan ini, institusi Polri menjadi semakin baik. Karena bagaimanapun kita sangat membutuhkan Polri dalam menangani persoalan di tengah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita masih percaya bahwa Polri masih punya integritas dan punya wibawa sebagai institusi penegakan hukum di negara Republik Indonesia.